Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengujian perangkat lunak. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari Renaldi Ramadhani, 10.18.179, ada Jamil Muhammad, 10.18.133, lalu ada Rifki Nugraha, 10.18.143, dan saya sendiri Yoga Priyanata, 10.18.179. Salah satu pengujian aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah dan sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan di-compile ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu adapun teknik pengujiannya. Yang pertama menggambarkan kode program ke dalam graf yaitu node dan edge. Yang kedua mengukur kompleksitas kode program dan pendefinisian alur yang dieksekusi. Yang ketiga mendeteksi penyalahgunaan data dalam program. Yang keempat pengukuran yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Ya, adapun kelebihan dari pengujian tersebut yaitu adalah yang pertama kesalahan logika. Jadi di dalam kesalahan logika digunakan pada sintaks if dan pengulangan di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Selanjutnya ada ketidaksesuaian asumsi. Jadi menyampaikan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Selanjutnya adalah kesalahan ketik. Jadi di dalam white box testing ini terdapat alat pendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive. Next. Oke, adapun juga kelemahan dari white box testing ya yang kelemahan itu adalah untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Kemudian ada contoh pengujian menggunakan grafik aliran di sini dapat menghitung jumlah alur independen melalui kode. Ini dilakukan dengan menggunakan metrik disebut nomor saiklomatik MKB 976 yang didasarkan pada teori grafik. Cara termudah untuk menghitung jumlah siklomatik adalah dengan menghitung jumlah kondisional atau predikat dan tambahkan 1. Dalam contoh di samping ada 5 kondisional. Oleh karena itu, jumlah saiklomatik adalah 6 dan memiliki 6 jalur independen melalui kode. Jadi, sekarang dapat menghitungnya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Properti yang dimiliki oleh orang lain tidak mempunyai uang untuk sewa. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 6, 10. Properti yang dimiliki orang lain membayar sewa. Yang ketiga, 1, 2, 3, 10. Properti yang dimiliki oleh pemain. Yang keempat, 1, 2, 7, 10. Properti yang tersedia tapi tidak memiliki cukup uang. Yang kelima, 1, 2, 7, 8, 10. Properti yang tersedia punya uang tapi tidak ingin membelinya. Yang terakhir yang keenam, 1, 2, 7, 8, 9, 10. Properti yang tersedia punya uang dan membelinya. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam. Kita hanya bisa melihat penampilan luaran saja, tanpa tahu apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya, interface-nya, fungsionalitasnya, tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, hanya mengetahui input dan outputnya. Selanjutnya yaitu
teknik pengujiannya. Yang pertama ada decision table, adalah cara yang tepat untuk model logika yang rumit seperti diagram alir dan kondisi if else dan switch. Yang kedua ada Alpers testing atau pairwise testing, adalah metode pengujian perangkat lunak kombinatorial untuk setiap pasangan parameter untuk masukkan ke sistemnya. Biasanya sebuah algoritma perangkat lunak. Yang ketiga ada state transition table, adalah sebuah tabel kebenaran di mana beberapa input adalah kondisi saat ini dan output termasuk luaran yang lainnya. Yang keempat, equivalence partitioning, adalah pengujian perangkat lunak yang membagi data masukan dari unit perangkat lunak menjadi beberapa partisi data dari mana test case dapat diturunkan. Yang kelima, boundary value analysis, adalah teknik pengujian perangkat lunak di mana tes dirancang untuk mencakup perwakilan dari nilai-nilai batas. Nilai dapat berupa rentan masukan atau keluaran dari komponen perangkat lunak. Ya, adapun juga kelebihan dari white box testing yaitu dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien. Kemudian dapat menemukan cacat dan memaksimalkan testing investment. Oke, next. Adapun kelemahannya yaitu tester tidak pernah yakin apakah PL tersebut benar-benar lulus uji. Nah, lalu ada contoh pengujiannya di sini. Saya ambil contoh halaman sistem admin yang poin pertama, halaman awal admin, lalu pilih menu login. Apabila di situ apabila benar maka masuk ke halaman login admin dan salah tidak masuk ke halaman login admin. Nah, dari situ kemudian dicek apakah sesuai atau tidak reaksi sistem yang dibuat tersebut. Begitu pula saya ambil lagi poin nomor 2 login admin, aksi atau aktor memasukkan username dan password, lalu jika benar itu masuk ke halaman utama web admin dan apabila salah akan kembali ke halaman login dan keterangan username atau password salah. Gitu. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.